Kebanyakan masyarakat yang di desa beranggapan bahwa, oh di kota sumber uang gitu ya, jadi kalau kita pindah ke kota pasti akan ada peningkatan kesejahteraan ekonomi seperti itu ya. Kalau mau dikembangkan, potensi yang di desa itu juga merupakan peluang karir yang sangat baik sekali. Apalagi pemerintah sedang mencanangkan pembangunan dari desa ya. Jadi otomatis nanti pemerintah pusat akan lebih banyak memperhatikan pembangunan yang ada di desa yang tentunya akan banyak melibatkan masyarakat. Jadi menurut saya kalau mau bermigrasi ke kota, dari desa ke kota, difikirkan lagi lah. Hai Sobat Desa, selamat datang di channel Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Bengkulu, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, atau kita singkat aja lah ya, Balai Bengkulu, dalam segmen Podcast R&B atau Podcast Ruang Ngobrol Balai. Podcast R&B atau Ruang Ngobrol Balai adalah segmen dari channel Balai Bengkulu yang akan membahas kehidupan seputar di Balai Bengkulu ini. Tapi nggak hanya itu, kita juga akan membahas kehidupan pegawai plat merah secara general. Terus nggak cuma itu loh, banyak juga episode-episode yang akan membahas hal-hal menarik berikutnya. Sebelum lanjut, kita kenalan dulu boleh ya? Nama saya Prilly Apriliani, saya akrab biasa dipanggil Ili. Saya adalah salah satu pegawai di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, tepatnya di Unit Pelaksana Teknis Balai Bengkulu. Saya menjabat sebagai penelaah teknis kebijakan. Tapi hari ini di podcast ini saya menjabat sebagai host magang. Oke, episode ini adalah episode spesial karena ini adalah episode pertama dari series R&B. Nah, spesial tentu saja karena saya di sini nggak sendirian. Saya ditemani oleh Bapak Santoso. Bapak atau Mas nih? Panggil Mas aja deh. Oh, panggil Mas aja. Ya, biar lebih akrab ya Mas ya. Oke, apa kabar Mas Santoso? Alhamdulillah baik. Ya, jauh sekali perjalanan ke sini ya Mas ya. Semoga nggak bosen ke sini ya Mas ya. Insyaallah, Oke. Nah, jadi Sobat Desa, Mas Santoso ini adalah seorang Direktur BUMDesa dan Bendahara di Unit Usaha BUMDesma yang berkarir di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, di mana tempat tinggal beliau berlokasi dekat dengan balai yang sama-sama berlokasi di Desa Marga Sakti. Nah, selain menjadi Direktur BUMDesa dan Bendahara di Unit Usaha BUMDesma, kesibukan Mas Santoso apa sih sekarang? Ya, kalau berbicara tentang kesibukan, kalau boleh saya membuat kategori ini ada 3, Mbak. Oh, waduh. Oke, boleh Mas disebutin. Yang pertama, kesibukan yang berkaitan dengan keluarga tentunya. Kemudian yang kedua, terkait dengan sosial masyarakat dan keagamaan. Kemudian yang ketiga baru berkaitan dengan pekerjaan ataupun karir. Jadi ada 3 itu. Nah, sibuk sekali ya ternyata Mas Santoso Sobat Desa. Oke, baik, berarti jadwal padat juga rupanya ya Mas Santoso ini. Jadi ayah, kepala keluarga, terus mengurus sosial dan keagamaan juga di BUMDesa dan BUMDesma. Nah Mas, apakah berkarir di desa ini merupakan pilihan Mas Santoso? Ya. Terus kenapa sih berkarir di desa dan kenapa di Marga Sakti? Baik. Jadi sebelum saya berkarir di desa, khususnya di Desa Marga Sakti, sebelumnya saya bekerja di Pulau Jawa dan Kalimantan, Mbak. Jadi untuk di Pulau Jawa itu di Jakarta dan Pontianak dan Surabaya, dan di Kalimantannya itu di Pontianak. Baru kemudian di akhir tahun 2016 saya memutuskan untuk kembali ke kampung atau balik kampung. Niatan awalnya pengen ngurusin kebun dan juga berdagang, tapi ternyata dapat tawaran ataupun peluang untuk menjadi pengelola BUMDesa. Jadi sejak akhir tahun 2016 hingga hari ini saya menjadi pengelola BUMDesa. Oke. Terus kenapa Mas memutuskan balik lagi ke Marga Sakti? Emang di kota-kota yang sebelumnya pernah disinggahi itu kurang nyaman atau gimana tuh Mas ya? Ya, ada banyak alasan sih yang menjadikan keputusan untuk balik lagi ke kampung. Salah satunya pertama jauh dari keluarga, karena kebetulan keluarga saya semuanya ada di Desa Marga Sakti. Kemudian yang kedua, sebenarnya dari sisi ekonomi atau dari sisi penghasilan lebih besar di sana ya. Tapi mungkin karena faktor mungkin kurang berkah atau seperti apa, jadi kayaknya nggak puas gitu. Akhirnya udah deh balik ke kampung, mudah-mudahan
ada pekerjaan walaupun mungkin hasilnya tidak sebesar yang di kota, tapi bisa lebih berkah dan bisa dimanfaatkan. Oh seperti iya, itu. betul. Alasan keluarga. Alasan Itu keluarga. ternyata sobat desa. Oke, berarti dari banyaknya faktor, faktor keluarga adalah faktor paling kuat ya Mas ya Faktor untuk utamanya. kembali ke Kembali desa. ke desa, betul. Nah terus Mas Santoso boleh diceritain nggak kesulitannya berkarir selama di desa ini? Ya, kesulitannya ini dalam ruang lingkup sebagai pengelola BUMDesa ya, Oh iya, Mbak ya. betul. Jadi karena pas saya kembali dan direkrut menjadi pengelola BUMDesa adalah BUMDesa merupakan program yang awal waktu itu masih baru pertama kali dicanangkan oleh pemerintah. Jadi harus ada penyesuaian regulasi dan seterusnya, itu salah satu menjadi kesulitan. Yang kemudian yang kedua, di BUMDesa kita selaku perintis ya Mbak ya. Jadi BUMDesa ini kan menjadi salah satu ujung tombak untuk penggerak ekonomi di desa. Jadi usaha-usaha yang kita kerjakan, kita laksanakan itu benar-benar usaha-usaha yang merupakan rintisan. Sehingga banyak sekali rintangan-rintangan, terutama dari tim, itu banyak yang nggak betah, kemudian mengundurkan diri dan sebagainya. Namanya juga perintis kan harus mau bersusah-susah payah dulu, tidak langsung bisa menikmati hasilnya dan seterusnya. Sehingga gonta-ganti partner dalam tim dan seterusnya itu juga kadang-kadang cukup menjadi hambatan dan kesulitan dalam menjalankan atau berkarir di desa. Seperti itu, Mbak. Oke. Nah iya, berarti tadi kan kesulitan dari internalnya ya Mas Santoso. Betul, ya. Mbak. Kebetulan memang tahun 2015 itu Kementerian Desa itu baru berdiri gitu. Jadi di tahun 2016-nya ada kebijakan yang mengharuskan bahwa desa harus memiliki BUMDesa. Jadi mungkin ya namanya perintis ya Mas, jadi Betul. emang struggle-nya itu berasa banget di perintis itu. Berdarah-darah. Iya, berdarah-darah ya Mas, benar. Nah, terus kan itu dari faktor internalnya ya Mas ya. Benar. Seiring berjalannya waktu, pasti kan ada juga ya kesulitan-kesulitan dari faktor eksternal yang dihadapi. Nah, itu biasanya kesulitannya apa aja tuh Mas kalau faktor eksternalnya? Ya, dari faktor eksternal yang menjadi kesulitan bagi BUMDesa yang saya rasakan itu mungkin keterlibatan masyarakat ya. Salah satu yang sebenarnya cukup berpengaruh juga bagi BUMDesa itu dukungan masyarakat yang masih kurang, perlu ditingkatkan lagi ke depannya. Kemudian juga tingkat persaingan usaha juga Mbak. Kita juga bersaing tidak hanya di dalam desa juga sampai keluar desa juga kan gitu kan. Kita misalkan punya produk apa, kita juga akan bersaing dengan produk yang dimiliki oleh desa lain ataupun daerah lain seperti itu. Itu juga menjadi kesulitan yang merupakan faktor eksternal. Oke. Berarti dari dukungan masyarakat, rasa memiliki dukungan dan tentu saja usaha ya Mas ya. Ya namanya orang dagang ya. Pastinya ada. Oke, terus Mas kalau boleh tahu dari unit usaha BUMDesa dan BUMDesma-nya itu apa aja sih Mas? Ya, saat ini usaha yang dikembangkan itu ada beberapa. Yang pertama itu ada kopi bubuk Marsa Mbak. Kemudian yang kedua ada budidaya ikan air tawar. Kemudian penggemukan sapi. Terus ada budidaya jagung. Terus ada juga wisata Embung Umbul Sakti yang baru kita launching beberapa bulan yang lalu. Iya, oke. Itu Sobat Desa, jangan lupa mampir-mampir ke Marga Sakti. Ya oke Mas, berarti di segala kesulitan itu kan sekarang ya, Mas Santoso bisa jadi bintang tamu kita di sini. Pasti itu sudah terlewati ya Mas ya. Terus gimana sih menghadapi kesulitan-kesulitan yang tadi disebutkan itu? Kalau dari kesulitan yang berasal dari dalam atau internal tadi, kita terus melakukan pembenahan, meningkatkan kapasitas SDM pengelola BUMDes supaya bisa melakukan berbagai macam inovasi dan pengembangan dalam usaha, begitu manajemennya dan seterusnya. Kemudian kita juga melakukan koordinasi dan komunikasi ke berbagai macam pihak, Mbak, supaya misalkan kita punya permasalahan atau ada tantangan yang sedang dihadapi, itu bisa dapat masukan, dapat ide segar dan seterusnya, sehingga apa yang menjadi tantangan itu bisa dipecahkan secara bersama-sama, tidak mengandalkan internal saja, tapi juga kita komunikasikan dengan berbagai pihak. Dengan demikian kendala-kendalanya bisa diatasi dengan baik. Oke, lanjut kita ya Mas ya. Boleh sambil dinikmati ya Mas ya. Kebetulan agak-agak iya nih, emang temanya nih ruang ngobrol balai. Jadi kita ya ngobrol-ngobrol sambil menikmati kan. Ini khas
dari balai. Saya minum nih Mbak ya. Iya, silakan Mas. Juga minum. Oke, lanjut kita Mas. Boleh? Iya. Terus Mas, kalau boleh diceritain keadaan Desa Marga Sakti ini, apakah sudah mendukung untuk kegiatan-kegiatan yang masyarakat lakukan sehari-hari? Gitu Mas. Ya, Desa Marga Sakti merupakan desa yang cukup besar ya, karena terdiri dari 6.000 lebih jiwa di masyarakat Desa Marga Sakti, dan ini menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Marga Sakti. Dengan jumlah penduduk yang besar, kemudian luas wilayah yang lumayan besar juga, itu Desa Marga Sakti mendapatkan banyak perhatian juga dari pemerintah, Mbak. Gitu. Dan dari pemerintahannya sendiri, alhamdulillah sangat mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, sangat memfasilitasi apa-apa yang menjadi kebutuhan, terutama bagi kelancaran kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Baik itu pemerintah desa, kemudian BPD-nya, dan seluruh elemen-elemen yang ada di desa itu juga bekerja sama, sehingga apa-apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat itu bisa tertangani dengan baik. Oke, gitu ya Sobat Desa, berarti Marga Sakti ini recommended lah. Iya, dari segi pemerintah desanya, dari sarana prasarana juga, sama mungkin warganya juga ya Mas ya. Betul. Oke, dari keadaan Marga Sakti yang udah Mas Santoso jabarkan tadi, menurut Mas Santoso sendiri nih ya, apakah Marga Sakti memiliki peluang menjadi tempat berkarir yang baik bagi warganya? Ya, saya kira banyak ya, dan peluangnya cukup bagus untuk berkarir di desa, khususnya di Desa Marga Sakti. Karena yang saya perhatikan, Desa Marga Sakti memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan, potensi alam, potensi ekonomi lainnya itu bisa dikembangkan di sana. Apalagi sekarang ini juga ada kan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, sedang di launching beberapa hari ke depan seperti itu, dan alhamdulillah Marga Sakti itu menjadi salah satu desa yang pilot project untuk di Bengkulu ya, ada 2 di Marga Sakti dan 1 lagi kelurahan di Kota Bengkulu. Akan launching di tanggal 19 nanti, Mbak. Ini merupakan salah satu sarana juga untuk berkarir bagi masyarakat, khususnya di Desa Marga Sakti, seperti itu. Atau mungkin mau mengembangkan secara berwirausaha atau berwira swasta gitu ya. Ada yang bisa menjadi petani, ada yang menjadi petani ikan, kebun, dan seterusnya juga bisa merupakan peluang yang sangat bagus untuk digeluti oleh masyarakat, khususnya di Desa Marga Sakti. Gitu. Ternyata Marga Sakti adalah salah satu desa yang dijadikan pilot project tadi ya Mas ya. Dari program Koperasi Desa Merah Putih akan di launching tanggal 19 Juli, Sobat Desa, pilot project. Nah, oke, lanjut nih ya Mas ya. Itu kan tadi karir di desa. Terus gimana tanggapan Mas Santoso tentang migrasi dari desa ke kota? Ya, kita berpandangan objektif saja ya Mbak ya. Jadi memang migrasi dari desa ke kota, sisi positifnya ada, sisi negatifnya juga ada seperti itu ya. Jadi tapi kebanyakan masyarakat yang di desa beranggapan bahwa di kota sumber uang gitu ya. Jadi kalau kita pindah ke kota pasti akan ada peningkatan kesejahteraan ekonomi seperti itu. Padahal sebenarnya tidak sepenuhnya betul juga. Apalagi orang yang tidak punya channel, tidak punya skill yang mumpuni untuk bekerja di kota, itu justru akan menjadi terlantar di sana seperti itu. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang punya peluang baik di kota. Padahal sebenarnya di desa, seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau mau dikembangkan potensi yang di desa itu juga merupakan peluang karir yang sangat baik sekali. Mau bertani, mau berkebun, mau berusaha misalkan di bidang perdagangan dan seterusnya, desa juga cukup menjanjikan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi gitu, seperti itu. Jadi harus berpikir ulang menurut saya sih. Apalagi pemerintah sedang mencanangkan pembangunan dari desa ya. Jadi otomatis nanti pemerintah pusat akan lebih banyak memperhatikan pembangunan yang ada di desa, yang tentunya akan banyak melibatkan masyarakat, menyerap tenaga kerja dan seterusnya. Jadi menurut saya kalau mau bermigrasi ke kota, dari desa ke kota, difikirkan lagi lah. Itu. Padahal di daerah sendiri, di desa sendiri banyak peluang yang terbuka. Iya, betul.
tergantung juga dari skill ya Skillnya, Mas, betul. peluang dan ya tentu tadi relasi ya. Relasi Iya, juga bisa harus jadi. diperhatikan. Oke, Mas, tadi kan udah cerita nih ya, Iya. udah sempat berkelana ke 3 kota di Indonesia, udah 10 tahun juga hampir balik lagi ke Marga Sakti. Iya. Tertarik lagi nggak Mas pindah ke kota lagi? Saya kira sudah tidak lagi tertarik dan itu biarlah jadi pengalaman di masa lalu. Saat ini saya fokus untuk pengembangan karir di desa. Seperti itu sih. Oke, berarti ya desa dan keluarga adalah Desa dan keluarga. prioritasnya Mas Santoso. Betul. Oke, terakhir nih Mas ya. Apa sih harapan Mas Santoso baik untuk desa dan masyarakat desa khususnya Marga Sakti bagi Mas Santoso selaku pelaku bisnis? Baik. Khusus untuk desa Marga Sakti nih ya, kita senantiasa mengharapkan baik itu pemerintah desa, kemudian BPD dan seluruh elemen ataupun unsur yang mendukung pemerintahan desa itu bisa kompak, harmonis, kemudian pemerintahan desa melahirkan kebijakan-kebijakan ataupun peraturan-peraturan desa yang menunjang ataupun mendukung bagi kegiatan bisnis ataupun ekonomi di desa, sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan khususnya oleh BUMDes itu benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum. Jadi keberadaan BUMDes bisa dirasakan oleh masyarakat dan bisa menjadi salah satu faktor yang pemacu bagi peningkatan ekonomi ataupun kesejahteraan dari masyarakat. Seperti itu sih. Dan peran serta masyarakat dan juga pemerintahan mereka kompak terus saling mendukung satu sama lain, karena saya meyakini kalau di dalamnya sudah kompak, sudah harmonis, maka akan banyak kemajuan-kemajuan yang bisa diraih bersama. Seperti itu harapannya, paling tidak seperti itu. Oke, jadi harapan Mas Santoso sendiri supaya desa dan masyarakatnya bisa lebih sinergis dan harmonis lagi. Oke, terima kasih Mas Santoso sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke Balai Bengkulu. Sama-sama, semoga segala harapannya bisa terwujud. Amin. Oke, baik Sobat Desa, jadi inti dari topik perbincangan kita kali ini adalah ternyata bukan hal yang tidak mungkin untuk berkarir di desa. Walaupun di dalamnya pasti ada kesulitan. Belajar dari pengalamannya Mas Santoso, ada begitu banyak peluang yang bisa kita berdayakan. Desa atau kota memiliki kesempatan yang sama untuk kita bertumbuh. Sobat Desa silakan memilih mau jadi aktor di mana. Baik Sobat Desa, kita udah sampai di penghujung obrolan nih. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik dan semangat terus. Ingat petikan dari Bung Hatta, Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Saya Ili, host magang, pamit undur diri. Bye! Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Bengkulu, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada segmen podcast R&B atau podcast Ruang Ngobrol Desa. Seputar kehidupan di channel di sama kan dong, aku nggak sendirian. Aku nggak sendirian. Terus Mas Ari boleh Mas Ari siapa?